wabarakatuh. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh siapa? Saya Boleh Felisa pimpin doa terlebih dahulu ya. sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih ya Felisa. Nah, hari ini ada yang gak masuk? Siapa yang gak masuk hari ini? Gak ada. Nggak ada, semuanya masuk ya. Hebat banget hari ini masuk semuanya. Nah, karena kalian terlihat tidak bersemangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Ini boleh berdiri dulu ya untuk ice breaking agar lebih bersemangat. Ikuti gerakan ibu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud zat atau benda ya anak-anak. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuannya itu adalah setelah mengamati tayangan PowerPoint, kita bisa mengenali wujud zat materi dengan tepat. Terus, setelah berdiskusi, kita bisa mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair, gas dengan benar. Terus, kalian juga dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, atau gas dengan benar ya anak-anak. Nah, kalian tahu nggak? Es kalau misalnya di suhu yang panas, kenapa sih cair? Ada yang tahu nggak kalian kenapa? Enggak, Ibu. Nggak tahu. Mia nggak tahu? Enggak tahu, Ibu. Terus kalau misalnya kamper di kamar mandi, kenapa sih bisa tiba-tiba hilang gitu, nggak ada cairan ataupun apa-apa? Tahu nggak kenapa? Mungkin karena tersiram air. Mungkin karena tersiram air. Kalau Mia kenapa? Mungkin karena dimakan tikus. Dimakan tikus ya, ya ampun. Nah, biar kalian tahu jawaban yang benar, kita tonton dulu video ini ya. Video pembahasan tentang perubahan wujud zat atau benda. Bentar, Ibu. Pencerahannya kita cerahin. Halo teman-teman, nama saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas, bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tadi bisa kita rasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajan. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Nah, setelah nonton video pembelajaran tadi, kalian ngerti gak apa itu perubahan wujud zat?
Ngerti, Bu. Ya, jadi kenapa es itu mencair kalau kepanasan? Karena suhunya berubah. Karena suhunya berubah, betul. Terus kenapa air yang bisa membentuk di wadah-wadah itu bisa membeku terus gak bisa membentuk di wadah lagi? Kenapa itu? Karena sudah merubah wujud dari cair menjadi padat. Nah, pintar. Nah, selanjutnya kita bakal ngerjain LKPD ya. Nah, di sini yang pertama soalnya ada jelaskan apa yang terjadi pada air yang dipanaskan. Kenapa ini air yang dipanaskan? Karena suhunya sangat panas sehingga airnya menjadi panas. Ya, dan juga ini menguap ya. Kalau misalnya kalian ibu masak air, itu ada air-air di atas tutupnya, itu namanya menguap ya. Terus, kalau kapur barus nih, kalau yang didiamkan itu kenapa? Menyumblim. Ya, pintar menyublim. Jadi padat menjadi gas ya, pintar menyublim. Nah, terus ini nih, jelaskan yang terjadi pada es jika di suhu ruang. Akalan gimana? Mencair ya, kalau di suhu ruang akan mencair. Nah, nanti kalian kerjakan ini ya, perseorangan setelah kita berdiskusi tentang masalah perubahan wujud benda ini. Kalian bisa kerjakan ini dan kirimkan ke ibu ya. Nah, setelah kalian mengisi LKPD tadi, kita akan melakukan kegiatan penutup karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kalian kan jadi tahu tuh kalau sehari-hari kenapa sih es bisa cair kalau es yang kita makan. Terus kapur barus yang di kamar mandi bisa menguap sendiri kan? Kalian jadi tahu kan kenapa? Jadi tahu. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kalian jadi bisa tahu proses pengubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dan juga perubahan wujud benda itu adalah proses fisik di mana suatu materi berubah dari suatu fase ke fase lainnya akibat menerima atau melepaskan kalor. Kalor itu adalah energi panas. Nah, kalor itu energi panas. Jadi perubahan ini bersifat sementara, dapat kembali ke wujud semula dan tidak menghasilkan zat baru ya. Seperti tadi meleleh, menguap, menyublim ya. Menyublim itu menjadi gas. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Tadi Felisa udah, sekarang Mia. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan besok jangan lupa masuk kelas lagi untuk materi selanjutnya ya. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jaga kesehatan ya.